Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam buat Pak Dokter, Dokter Rama selaku dosen mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dan juga teman-teman yang mendengarkan pada video kali ini. Nah, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena teman-teman telah menyempatkan waktunya untuk bisa mendengarkan video tugas mata kuliah ini, yaitu Sejarah Pemikiran Ekonomi. Nah, pada video kali ini materi yang akan saya bahas yaitu tentang mazhab Austria. Nah, sebelum ke mazhab Australia, mari kita kenal lebih dekat dulu apa sih itu mazhab Australia. Nah, mazhab Australia adalah salah satu aliran pemikiran ekonomi yang berfokus pada analisis berbasis individu, teori nilai subjektif, dan pentingnya proses pasar. Mazhab ini menjadi salah satu tonggak pemikiran dalam ekonomi modern, terutama dalam mengembangkan teori pasar bebas dan kritik terhadap intervensi pemerintah dalam ekonomi. Nah, di mazhab Austria ini didirikan pada akhir abad ke-19. Mazhab ini menonjolkan pendekatan filosofis dan metodologi yang unik yang sering berbeda dari pendekatan arus utama ekonomi atau ekonomi neoklasik. Nah, yaitu adapun sejarah dan latar belakang dari mazhab Austria ini dimulai dengan karya Karl Menger, seorang ekonomi Australia yang menerbitkan buku berjudul Principles of Economics pada tahun 1871. Nah, buku ini juga memperkenalkan teori nilai subjektif yang menyatakan bahwa nilai suatu barang atau jasa tidak ditentukan oleh biaya produksi, melainkan oleh nilai penilaian subjektif individu terhadap penggunaan barang tersebut. Nah, terus mazhab ini dinamakan mazhab Australia oleh kritikusnya karena sebagian besar pendirinya berasal dari Austria. Nah, setelah Menger, mazhab ini berkembang melalui kontribusi ekonomi seperti Eugen von Bauers, Franz Fock Weiser, Louis von Mises, dan Friedrich Hayek. Para pemikir ini terus mengembangkan ide-ide tentang pasar waktu, ketidakpastian, dan kebijakan ekonomi yang nanti akan saya sampaikan maksud dari 4 pakar tersebut. Nah, terus yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip utama mazhab Australia. Nah, di mazhab Australia ini mempunyai prinsip utama. Yang pertama yaitu teori nilai subjektif. Salah satu prinsip fundamental mazhab Australia adalah bahwa nilai suatu barang atau jasa bersifat subjektif. Nilai tersebut ditentukan oleh bagaimana individu menilai manfaat yang mereka peroleh dari barang tersebut, bukan dari biaya atau waktu yang diperlukan untuk memproduksinya. Konsep ini menggantikan teori nilai kerja yang dianut oleh banyak ekonomi klasik seperti Adam Smith dan Karl Marx. Nah, yang kedua yaitu individualisme metodologis. Mazhab Austria ini menggunakan pendekatan individualisme metodologis, yaitu menganalisa fenomena ekonomi dari sudut pandang tindakan individu. Setiap keputusan ekonomi dianggap sebagai hasil dari pilihan individu yang rasional berdasarkan informasi dan preferensi yang mereka miliki. Nah, terus yang ketiga yaitu proses pasar dinamis. Nah, pasar dalam pendekatan mazhab Australia adalah proses dinamis, bukan sekadar mekanisme statis. Harga, ketentuan, dan kerugian adalah sinyal yang membantu individu mengkoordinasikan tindakan mereka dalam menghadapi ketidakpastian. Proses ini memungkinkan alokasi sumber daya yang efisien tanpa perlu interferensi pemerintah. Nah, terus yang keempat yaitu ketidakpastian dan waktu. Mazhab Australia menekankan bahwa keputusan ekonomi selalu dilakukan dalam kondisi ketidakpastian dan melibatkan waktu, karena pada masa depan tidak dapat diketahui secara pasti. Individu harus membuat keputusan berdasarkan ekspektasi mereka. Nah, terus yang kelima yaitu kritik terhadap intervensi pemerintah. Mazhab Australia secara konsisten menolak intervensi pemerintah dalam ekonomi, termasuk kontrol harga, subsidi, kebijakan moneter yang ekspansif. Mereka berpendapat bahwa intervensi semacam itu mengganggu mekanisme pasar dan seringkali menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Nah, terus yang selanjutnya yaitu yang terakhir, teori siklus ekonomi. Salah satu kontribusi penting dari mazhab Australia adalah teori siklus ekonomi yang menjelaskan bahwa krisis ekonomi seringkali disebabkan oleh distorsi yang diciptakan oleh kebijakan moneter. Menurut pandangan ini, kebijakan suku bunga rendah yang dilakukan oleh bank sentral dapat mendorong investasi yang tidak berkelanjutan, yang pada akhirnya mengarah pada resesi. Nah, adapun di mazhab Austria ini ada 4 pakar teman-teman. Yang pertama yaitu
tokoh utama dari mazhab Australia yaitu Karl Menger 1840 sampai 1921. Karl Menger adalah pendiri mazhab Austria dan pelopor teori nilai subjektif. Dalam bukunya yang berjudul Principles of Economics pada tahun 1871, Menger menunjukkan bahwa nilai barang ditentukan oleh kegunaan bagi individu. Ia juga memperkenalkan konsep marginal unity, manfaat marginal yang menjadi dasar bagi analisa ekonomi modern. Nah, contohnya itu seperti apa sih teman-teman? Jika seseorang membeli air di gurun, nilai sebotol air sangat tinggi karena sangat berguna untuk bertahan hidup. Namun, jika orang yang sama berada di rumah dengan akses air tak terbatas, nilai sebotol air jauh lebih rendah. Nilai ini bergantung pada kondisi individu. Nah, terus yang kedua ada Eugen von Bauers 1851 sampai 1914. Bauer adalah penerus Menger yang terkenal karena teorinya tentang kapital dan bunga. Dalam karyanya ia menjelaskan bagaimana waktu dan preferensi individu mempengaruhi keputusan investasi dan pembentukan modal. Nah, ia juga menjadi salah satu kritikus utama teori nilai kerja Marx. Contohnya itu seperti ketika seorang petani memutuskan untuk menanam pohon apel, ia harus menunggu beberapa tahun hingga pohon tersebut menghasilkan buah. Keputusan ini mencerminkan preferensi waktu petani karena ia memiliki keuntungan di masa depan dibandingkan manfaatnya langsung. Nah, terus yang ketiga yaitu ada Ludwig von Mises 1881 sampai dengan 1973. Ludwig von Mises adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam mazhab Australia. Dalam bukunya Human Action 1949, ia mengembangkan pendekatan parapolitics, yaitu studi tentang tindakan manusia yang tidak sengaja. Mises juga dikenal karena kritika terhadap sosialisme yang ia klaim tidak mungkin berhasil karena tidak mekanisme penurunan harga yang efisien. Nah, terus yang terakhir yaitu ada Friedrich Hayek. Friedrich Hayek adalah murid Mises yang memenangkan hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 1974. Hayek dikenal dengan kontribusinya dalam teori siklus ekonomi dan argumennya tentang spontanitas pasar dan peringatan terhadap bahaya sentralisasi ekonomi. Dalam bukunya yang berjudul The Road to Struggle 1944, Hayek menunjukkan bagaimana kontrol pemerintah yang berlebihan dapat mengancam kebebasan individu. Nah, adapun pengaruh dari mazhab Australia mazhab ini juga menjadi relevan bagi selama krisis ekonomi global ketika kebijakan moneter ekspansi bank sentral mendapatkan kritik luas. Argumen mereka tentang bahaya intervensi pemerintah dan pentingnya mekanisme pasar dan kali dianggap sebagai peringatan yang lain diperimbangkan. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari saya tentang materi mazhab Austria ini. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada kesalahan kata atau dalam pengucapan, karena saya juga masih belajar dalam memahami konsep pemikiran ekonomi mazhab Australia ini. Untuk Dr. Rama selaku dosen mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi, saya mengucapkan terima kasih karena telah mendengarkan video saya dan juga kepada teman-teman yang menonton video saya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Silakan like dan komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.